Lagi-lagi dunia balap dibuat tercengang oleh sebuah momen yang benar-benar di luar dugaan. Bukan soal siapa yang paling cepat di lintasan Le Mans, bukan soal siapa yang paling agresif saat late braking, tetapi tentang siapa yang masih punya hati ketika semua orang sibuk mengejar kemenangan. Di tengah panasnya atmosfer sirkuit Bugatti, di bawah tekanan ribuan penonton dan sorotan pedok Eropa yang terkenal keras, Veda Ega Pratama justru menunjukkan sesuatu yang sangat langka di Moto3 modern. Ia tidak tampil sebagai pembalap muda yang haus posisi dengan cara brutal. Ia tampil sebagai sosok yang berani mengambil keputusan paling sulit di sepersekian detik yang menentukan. Saat insiden David Muñoz membuat situasi berubah kacau, banyak pembalap biasanya hanya memikirkan satu hal, gas lebih dalam dan ambil celah sekecil apapun. Namun Veda memilih arah yang berbeda. Ia melebar, mengalah dan rela kehilangan momentum demi menghindari resiko yang jauh lebih besar. Dan disinilah seluruh pedok mulai terdiam, karena keputusan seperti itu tidak lahir dari rasa takut. Keputusan seperti itu lahir dari kontrol diri yang luar biasa. Ini bukan tentang kehilangan satu posisi, ini tentang menjaga keselamatan semua orang di lintasan. Di era balap yang sering dipenuhi manuver nekat dan ego besar, tindakan Veda terasa seperti tamparan keras bagi mentalitas menang dengan segala cara. Bahkan banyak pengamat Eropa mulai mempertanyakan satu hal. Bagaimana mungkin seorang pembalap muda dari Indonesia bisa menunjukkan kedewasaan seperti ini di bawah tekanan sebesar itu? Dan lebih menarik lagi, momen tersebut ternyata langsung mengubah cara rival-rivalnya memandang dirinya. Karena setelah insiden itu, suasana pedok tidak lagi sama. Ada rasa hormat baru yang muncul secara spontan, dan tanpa disadari, nama Veda Ega Pratama mulai bergerak dari sekadar talenta Asia menjadi simbol sportivitas modern di Moto3. Tapi tunggu dulu, karena drama sesungguhnya ternyata baru saja dimulai. Yang membuat momen di Le Mans ini semakin luar biasa, bukan hanya keputusan Veda untuk menghindari insiden, tetapi cara ia tetap tenang setelah semuanya terjadi. Banyak pembalap muda biasanya akan langsung frustrasi ketika kehilangan posisi akibat situasi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Mereka akan mengangkat tangan, marah di dalam helm, atau bahkan menyalahkan pembalap lain lewat gestur agresif. Namun Veda benar-benar berbeda. Setelah melebar demi menghindari potensi tabrakan besar, ia langsung kembali fokus pada ritme balapnya tanpa drama berlebihan. Dan disinilah mentalitas elit itu mulai terlihat jelas. Karena pembalap cepat memang banyak, tetapi pembalap yang mampu mengendalikan emosi di kecepatan 200 km per jam jumlahnya sangat sedikit. Situasi ini juga membuka mata banyak orang tentang kualitas karakter yang dibawa Veda ke pedok Eropa. Ia bukan hanya membawa kecepatan dan keberanian khas pembalap muda Indonesia, ia membawa sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu ketenangan berpikir di tengah kekacauan. Bahkan, beberapa media balap mulai menyoroti bagaimana tindakan sederhana itu justru menciptakan efek psikologis besar di lintasan. Pembalap lain kini mulai merasa bahwa Veda adalah rider yang aman diajak duel ketat. Dan dalam dunia Moto3 yang penuh manuver agresif, reputasi seperti itu sangat mahal nilainya. Menariknya lagi, sorotan terbesar justru datang dari Maxino Quiles. Pembalap yang dikenal sangat kompetitif itu tampak memperhatikan detail kecil dari tindakan Veda. Ia melihat sendiri bagaimana seorang rival rela kehilangan momentum demi menghindari bencana. Dan sejak saat itu, ekspresi Quiles mulai berubah. Bukan lagi sekadar melihat Veda sebagai lawan biasa, tetapi sebagai sosok dengan kualitas mental yang sangat jarang ditemukan di grid Moto3 saat ini. Banyak orang mungkin fokus pada hasil akhir balapan, tetapi para pembalap memahami sesuatu yang lebih dalam. Mereka tahu siapa yang benar-benar punya kontrol diri dan siapa yang hanya mengandalkan keberanian nekat. Dan tanpa banyak bicara, Veda berhasil membuktikan dirinya masuk kategori pertama. Namun ternyata, hubungan antara Quiles dan Veda setelah balapan justru berkembang jauh lebih menarik daripada yang dibayangkan siapapun. Di tengah atmosfer kompetitif Moto3 yang terkenal panas, hubungan antara Maximo Quiles dan Veda Ega Pratama tiba-tiba menjadi pusat perhatian pedok. Dan jujur saja, ini bukan sesuatu yang biasa terjadi. Rivalitas di kelas ringan biasanya dipenuhi ketegangan, saling sikut, bahkan perang komentar yang sengaja dibangun demi tekanan mental. Tetapi yang muncul antara Veda dan Quiles justru sebaliknya. Ada rasa hormat yang tumbuh secara alami setelah insiden di Le Mans. Dan semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana yang diambil Veda di tikungan krusial itu. Quiles melihat langsung bagaimana rivalnya memilih keselamatan dibanding ambisi pribadi. Itu sebabnya,
momen setelah garis finish terasa sangat berbeda. Saat pembalap lain sibuk mengejar sorotan kamera dan atmosfer podium, Quiles justru memilih menunggu Veda. Dan tindakan kecil itu langsung memancing perhatian besar di pedok. Karena dalam budaya balap Eropa yang keras, pembalap tidak sembarangan menunjukkan respek sebesar itu kepada rivalnya. Terlebih, ini bukan kemenangan kejuaraan dunia, bukan perebutan gelar besar, tetapi rasa hormat murni terhadap karakter seseorang. Ketika keduanya akhirnya bertemu setelah balapan, suasana yang tercipta terasa jauh lebih emosional dibanding selebrasi podium biasa. Tidak ada ego, tidak ada gestur provokatif, tidak ada permainan psikologis murahan. Yang terlihat justru dua pembalap muda yang saling mengakui kualitas satu sama lain. Dan disinilah publik mulai sadar bahwa cerita ini lebih besar daripada sekedar hasil balapan. Ini adalah cerita tentang bagaimana sportivitas masih bisa hidup di tengah kerasnya dunia motorsport modern. Bahkan beberapa pengamat mulai menyebut bahwa tindakan Veda telah memecahkan stereotip lama tentang pembalap Asia Tenggara. Ia tidak tampil sebagai underdog yang hanya mengandalkan keberanian. Ia tampil sebagai figur matang yang mampu mengendalikan situasi dengan kepala dingin. Dan lebih menarik lagi, rasa hormat dari Quiles ternyata terus berlanjut bahkan setelah euforia Le Mans mulai mereda. Karena ternyata ada alasan yang jauh lebih dalam mengapa pembalap Spanyol itu begitu menghargai Veda. Banyak orang bertanya-tanya mengapa Máximo Quiles terlihat begitu respek terhadap Veda Ega Pratama. Jawabannya ternyata sederhana, tetapi sangat kuat. Quiles menemukan sesuatu pada diri Veda yang sangat sulit ditemukan di pedok modern, yaitu ketulusan saat membalap. Di era ketika banyak pembalap muda dibentuk untuk tampil agresif demi perhatian sponsor dan media, Veda justru datang dengan pendekatan yang sangat berbeda. Ia tetap kompetitif, tetap cepat, tetap berani, tetapi tidak kehilangan sisi manusianya. Dan bagi pembalap seperti Quiles yang tumbuh di lingkungan balap Eropa yang keras, karakter seperti itu terasa sangat langka. Le Mans menjadi titik di mana semuanya berubah. Saat sebagian rider mungkin akan memanfaatkan kekacauan untuk mengambil keuntungan, Veda malah memilih menghindari risiko besar demi keselamatan bersama. Tindakan itu mungkin terlihat sederhana di layar televisi, tetapi bagi pembalap lain, keputusan sepersekian detik seperti itu menunjukkan kualitas mental yang sangat tinggi. Tidak heran jika setelah balapan, Quiles terlihat terus mencari momen untuk menunjukkan penghormatannya kepada Veda. Bahkan selebrasi kecil yang mereka lakukan bersama di belakang pedok langsung viral di kalangan penggemar Moto3. Dan menariknya, publik justru lebih membicarakan momen sportivitas itu dibanding hasil akhir balapan sendiri. Ini menjadi bukti bahwa penonton mulai merindukan sisi manusiawi dari olahraga balap. Mereka lelah dengan rivalitas palsu yang dibuat demi konten. Mereka ingin melihat karakter asli pembalap, dan Veda memberikannya secara alami tanpa perlu akting. Yang paling menarik, sikap tenang Veda membuat banyak rival mulai melihatnya sebagai ancaman yang berbeda. Karena pembalap yang sulit dipancing emosinya biasanya jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang. Mereka tidak mudah kehilangan fokus, tidak gampang terpancing tekanan media, dan tahu kapan harus menyerang atau menahan diri. Dan aura itu mulai terlihat jelas pada diri Veda di Le Mans. Ia tidak membutuhkan teriakan atau gestur besar untuk mencuri perhatian. Keputusannya di lintasan sudah cukup berbicara keras. Namun ternyata, dampak terbesar dari semua ini bukan hanya soal reputasi di pedok, melainkan tentang bagaimana nama Indonesia mulai dipandang berbeda di mata dunia balap. Le Mans akhirnya menjadi lebih dari sekadar satu seri balapan biasa bagi Veda Ega Pratama. Ini berubah menjadi panggung besar yang memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya memiliki penggemar MotoGP terbesar, tetapi juga punya pembalap dengan kualitas mental kelas dunia. Selama bertahun-tahun, talenta Asia Tenggara sering dipandang sebelah mata di padok Eropa. Mereka dianggap cepat di kandang sendiri, tetapi belum tentu mampu bertahan di tekanan kompetisi internasional. Namun, Veda perlahan menghancurkan stigma itu dengan cara yang sangat elegan. Ia tidak membalas keraguan dengan komentar emosional. Ia menjawab semuanya lewat tindakan nyata di lintasan. Dan justru karena itulah, dampaknya terasa jauh lebih kuat. Banyak orang mulai sadar bahwa pembalap muda Indonesia ini bukan sekadar sensasi sesaat. Ia membawa filosofi balap yang matang, disiplin, dan penuh kontrol diri. Bahkan beberapa pengamat menyebut bahwa tindakan Veda di Le Mans bisa menjadi titik awal perubahan cara pandang pedok terhadap rider Asia. Karena biasanya pembalap muda identik dengan ego besar dan manuver sembrono, tetapi Veda tampil sebagai kebalikan total. Ia cepat namun tetap berpikir jernih. Ia agresif tetapi tidak brutal. Dan kombinasi seperti ini sangat berbahaya bagi rival-rivalnya di masa depan. Di sisi lain, hubungan respek dengan Máximo Quiles juga menjadi simbol baru di Moto3.
Keduanya menunjukkan bahwa rivalitas tidak harus dibangun dari kebencian. Mereka bisa bertarung habis-habisan di lintasan, tetapi tetap saling menghormati setelah helm dilepas. Dan inilah bagian yang membuat banyak penggemar mulai benar-benar terhubung dengan cerita mereka. Karena di tengah dunia olahraga yang semakin dipenuhi drama buatan dan konflik artifisial, hubungan antara Veda dan Quiles terasa sangat nyata. Le Mans bukan hanya tentang hasil akhir, ini tentang lahirnya sebuah standar baru tentang bagaimana seorang pembalap muda seharusnya bersikap. Dan jika performa serta karakter seperti ini terus berkembang, jangan kaget jika suatu hari nanti nama Veda Ega Pratama benar-benar menjadi simbol kebangkitan baru talenta Asia di dunia balap internasional. Tetapi satu hal yang paling menarik, perjalanan ini tampaknya masih sangat panjang, dan dunia baru saja melihat permulaannya. Selebrasi yang terjadi setelah balapan di Le Mans ternyata menyimpan makna yang jauh lebih dalam dibanding sekadar euforia sesaat. Banyak penonton mungkin hanya melihat dua pembalap muda yang tertawa bersama di belakang pedok, tetapi bagi orang-orang yang memahami atmosfer Moto3, momen itu adalah simbol runtuhnya ego di lintasan balap modern. Biasanya setelah balapan penuh tekanan, pembalap akan fokus pada hasil, data telemetri, atau posisi klasemen. Namun Máximo Quiles justru memilih melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Ia menunda momennya sendiri demi memberikan penghormatan kepada Veda Ega Pratama. Dan keputusan kecil itu langsung menciptakan percakapan besar di pedok Eropa. Karena di dunia yang sangat kompetitif seperti Moto3, rasa hormat spontan seperti itu hampir tidak pernah muncul tanpa alasan kuat. Quiles seolah ingin mengirim pesan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting dibanding sekadar podium. Ada nilai tentang karakter yang tidak bisa dibeli oleh sponsor manapun. Sementara itu, Veda tetap menunjukkan sikap yang sama tenangnya seperti saat balapan berlangsung. Ia tidak berusaha mencuri perhatian media, ia tidak mencoba memainkan citra pahlawan. Justru disitulah aura kuat itu muncul. Ketika seseorang tidak haus validasi, tetapi tetap dihormati oleh semua orang di sekitarnya, maka pengaruhnya akan terasa jauh lebih besar. Banyak penggemar mulai menyadari bahwa Veda membawa energi baru ke Moto3. Ia tidak hadir sebagai pembalap penuh kontroversi demi viralitas. Ia hadir sebagai figur yang membuat sportivitas terasa keren kembali. Dan menariknya lagi, semakin banyak media balap yang mulai membahas hubungan unik antara dirinya dan Quiles. Karena di tengah rivalitas penuh tensi yang biasa mendominasi berita motorsport, chemistry keduanya terasa seperti sesuatu yang sangat segar. Namun yang membuat semuanya semakin menarik, hubungan respek ini ternyata mulai memengaruhi cara pembalap lain memandang Veda di dalam lintasan. Efek dari insiden Le Mans ternyata jauh lebih besar daripada yang diperkirakan siapapun. Setelah balapan selesai, banyak pembalap mulai melihat Veda Ega Pratama dengan perspektif berbeda. Ia bukan lagi sekedar rookie Asia dengan potensi besar. Ia mulai dianggap sebagai sosok yang punya kontrol mental elit. Dan dalam dunia Moto3, reputasi seperti itu sangat penting. Karena kelas ini terkenal brutal, agresif, dan sering dipenuhi keputusan nekat dalam sepersekian detik. Pembalap yang mampu menjaga kepala tetap dingin di situasi kacau biasanya akan jauh lebih dihormati dibanding mereka yang hanya mengandalkan keberanian. Veda membangun reputasi itu hanya dalam satu momen di Le Mans. Ketika pembalap lain mungkin akan memilih tetap memaksa racing line demi keuntungan posisi, ia justru mengambil keputusan paling sulit. Dan keputusan itu ternyata menciptakan efek domino besar di pedok. Sekarang para rider tahu satu hal penting. Jika mereka duel wheel-to-wheel dengan Veda, mereka akan menghadapi pembalap yang punya kalkulasi matang dan tidak gegabah. Itu sebabnya, rasa hormat terhadap dirinya berkembang sangat cepat. Bahkan beberapa analis mulai menyebut bahwa Veda memiliki karakter pemimpin alami meski usianya masih sangat muda. Karena pemimpin sejati di lintasan bukan hanya soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu menjaga situasi tetap terkendali di bawah tekanan ekstrim. Menariknya lagi, aura tenang Veda mulai memengaruhi rival-rivalnya sendiri. Máximo Quiles yang biasanya tampil sangat emosional, terlihat lebih santai dan lebih terbuka setelah momen Le Mans. Banyak yang mulai melihat adanya hubungan kompetitif yang sehat antara keduanya. Mereka tetap saling menyerang di lintasan, tetapi tanpa kebencian berlebihan. Dan di era motorsport yang sering menjual drama palsu demi engagement media sosial, hubungan seperti ini terasa sangat autentik. Veda tanpa sadar telah mengubah cara banyak orang memandang rivalitas di Moto3. Tetapi tunggu dulu, karena ternyata ada satu bagian yang jauh lebih emosional dan mulai membuat publik internasional benar-benar jatuh hati pada cerita ini.
Semakin banyak rekaman dan sudut kamera bermunculan setelah balapan Le Mans, semakin jelas pula bagaimana emosionalnya hubungan respek antara Veda Ega Pratama dan Maximo Quiles. Salah satu momen yang paling ramai dibicarakan adalah ketika Quiles tampak benar-benar enggan meninggalkan area pedok sebelum bertemu kembali dengan Veda. Dan jujur saja, ini bukan gestur biasa di dunia balap Eropa. Banyak rider biasanya langsung fokus pada tim, sponsor, atau media setelah balapan selesai. Tetapi Quiles terlihat seperti ingin memastikan satu hal, bahwa penghormatan untuk Veda harus diberikan secara langsung. Dan disinilah publik mulai benar-benar tersentuh, karena yang mereka lihat bukan lagi sekadar kompetisi olahraga. Mereka melihat hubungan manusia yang tumbuh dari rasa hormat tulus di tengah tekanan luar biasa. Veda sendiri tetap tampil dengan ekspresi tenang khasnya. Ia tidak mencoba membesar-besarkan momen tersebut. Ia hanya tersenyum, menikmati selebrasi kecil bersama Quiles, lalu kembali bersikap sederhana seperti biasa. Namun, justru kesederhanaan itu yang membuat banyak orang semakin kagum. Di tengah era ketika banyak atlet sibuk membangun citra dramatis demi popularitas, Veda tampil sangat natural. Dan publik internasional biasanya sangat peka terhadap sesuatu yang terasa asli. Tidak heran jika media sosial mulai dipenuhi komentar dari penggemar luar negeri yang menyebut Veda sebagai salah satu pembalap muda paling berkelas di Moto3 saat ini. Bahkan, beberapa fans Spanyol mulai terang-terangan mendukung hubungan sportif antara dirinya dan Quiles. Mereka melihat dua pembalap muda yang mampu menjaga kompetisi tetap panas tanpa harus saling membenci. Ini adalah sesuatu yang semakin langka di olahraga modern. Dan yang paling penting, semua perhatian ini muncul bukan karena sensasi buatan, melainkan karena tindakan nyata di lintasan. Veda tidak perlu membuat kontroversi untuk dikenal. Ia cukup menjadi dirinya sendiri. Namun ternyata, dampak terbesar dari semua ini bukan hanya soal popularitas, melainkan tentang bagaimana dunia mulai melihat Indonesia dengan cara yang benar-benar berbeda. Nama Indonesia perlahan mulai disebut dengan nada berbeda di pedok Moto3 setelah momen Le Mans itu. Selama ini, banyak orang mengenal Indonesia hanya sebagai pasar besar MotoGP dengan fanbase luar biasa fanatik. Namun, lewat Veda Ega Pratama, dunia akhirnya mulai melihat sisi lain yang jauh lebih penting. Indonesia ternyata juga mampu melahirkan pembalap dengan kualitas karakter dan mentalitas kelas dunia. Dan ini bukan pencitraan media. Ini lahir langsung dari tindakan nyata di lintasan yang disaksikan sendiri oleh rival-rivalnya. Veda membawa sesuatu yang sangat khas dari budaya timur, yaitu ketenangan, rasa hormat, dan empati, tetapi tetap dibalut mental kompetitif yang kuat. Kombinasi ini membuat banyak orang di padok mulai penasaran dengan dirinya. Bahkan, beberapa analis mulai menyebut bahwa pembalap muda Indonesia ini punya aura yang mengingatkan mereka pada rider-rider besar yang dihormati bukan hanya karena kemenangan, tetapi karena sikap mereka di dalam dan luar lintasan. Dan jujur saja, pujian seperti itu sangat jarang diberikan kepada rookie muda. Menariknya lagi, Veda tetap tidak berubah meski sorotan terhadap dirinya semakin besar. Ia masih berbicara dengan rendah hati, tetap fokus pada balapan berikutnya, dan tidak larut dalam pujian publik. Sikap inilah yang justru membuat respek terhadap dirinya semakin meningkat. Karena pembalap yang benar-benar kuat biasanya tidak sibuk membuktikan diri lewat kata-kata. Mereka membiarkan tindakan mereka berbicara lebih keras. Le Mans menjadi bukti nyata bahwa karakter bisa menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar hasil klasemen. Bahkan banyak penggemar mulai mengatakan bahwa mereka tidak akan melupakan momen sportivitas Veda meski musim ini masih panjang. Dan mungkin inilah kemenangan terbesar yang sebenarnya. Bukan soal trofi atau poin, tetapi soal meninggalkan kesan mendalam di hati orang-orang yang menyaksikan. Namun yang paling menarik, perjalanan Veda tampaknya baru saja memasuki babak awal, dan dunia Moto3 mulai sadar bahwa mereka sedang melihat lahirnya sesuatu yang spesial. Pada akhirnya, Le Mans 2026 bukan hanya akan dikenang sebagai balapan penuh drama di lintasan Bugatti. Balapan ini akan diingat sebagai titik di mana nama Veda Ega Pratama benar-benar mulai tertulis kuat di hati dunia motorsport. Bukan karena ia memenangkan balapan dengan cara sensasional, bukan karena ia menciptakan kontroversi besar untuk menarik perhatian media, tetapi karena ia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih langka, yaitu keberanian untuk tetap menjadi manusia di tengah tekanan brutal olahraga balap modern.
Ketika banyak pembalap muda terjebak dalam obsesi hasil instan dan popularitas cepat, Veda justru tampil membawa pesan berbeda. Bahwa kecepatan memang penting, tetapi karakter adalah fondasi yang membuat seorang pembalap dikenang selamanya. Dan inilah alasan mengapa Maximo Queiroz terlihat begitu menghormatinya. Ia tahu bahwa pembalap seperti Veda tidak muncul setiap musim. Sosok seperti ini sangat langka. Pembalap yang bisa tetap agresif tanpa kehilangan empati. Tetap kompetitif tanpa menjadi egois. Tetap tenang meski berada di tekanan ribuan atmosfer. Dunia Moto3 mungkin penuh talenta cepat, tetapi tidak semuanya memiliki kualitas jiwa seperti itu. Dan karena itulah, momen sederhana di Le Mans berubah menjadi cerita besar yang menyentuh begitu banyak orang. Selebrasi kecil antara Veda dan Queiroz bukan hanya simbol persahabatan antar rider muda. Itu adalah pesan kuat bahwa rivalitas tidak harus dibangun dari kebencian, bahwa sportivitas masih punya tempat di tengah kerasnya dunia balap. Dan mungkin inilah alasan mengapa publik terus membicarakan cerita mereka, bahkan setelah balapan selesai. Karena orang-orang selalu mengingat mereka yang mampu menjaga martabat di saat semua orang sibuk mengejar kemenangan. Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak selalu diukur dari siapa yang pertama menyentuh garis finish. Kadang kemenangan berbesar justru datang dari keputusan sulit yang diambil demi menjaga keselamatan dan kehormatan bersama. Dan sejak momen itu, dunia mulai sadar bahwa Indonesia kini memiliki seorang kesatria baru di atas aspal Moto3.